Raja kasih misi hari ini buat kita, buat ngelakuin suatu hal sama-sama. Semuanya makanya bangun, ayo yang di situ, bangun. Kita siap-siap buat ngelakuin misi yang ada di sebelah sini dari Raja. Kita lihat misinya. Shalom, saya Raja di atas Raja. Saya memberikan misi kalian kepada adik-adik yang ada di dunia, yang lagi di rumah melihat misi ini, untuk nanti saat memulai ibadah bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama, dan kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Raja telah memberikan misi yang mulia ini kepada adik-adik semua untuk dijalankan. Siap. Adik-adik, tadi kalian sudah melihat misi yang diberikan Raja buat kita anak-anaknya di dunia, bahwa kita harus memuji Tuhan hari ini, bahwa kita harus berdiri, kita harus bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita semua anak-anak Raja, anak-anak Bapa yang ada di surga. Kita siap-siap. Kita bertemu lagi, bahwa Raja sudah melihat kalian menjalankan misi dengan baik. Kalian sudah menjalankan misi-misi dengan penuh hati yang tulus. Raja telah menginformasikan kepada kalian bahwa kalian telah lulus. Sampai jumpa. Sekarang adik-adik, kita mau memuji Tuhan ke lagu selanjutnya. Sebelumnya, kalau Tuhan menyuruh kita untuk, misalnya kamu yang di rumah bantuin orang tua, kamu yang di rumah ngerjain PR, kan sekolah online tuh, apa yang harus kita jawab? Iya Bapak, iya Tuhan, iya Raja. Kenapa? Karena Tuhan mengajarin kita buat kita turut sama perintah Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama dengan semangat.
Bersyukur masih bisa ibadah sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, kita masih bisa ibadah, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya gitu ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu sama-sama adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa ibadah, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami supaya kami mengerti. Lalu kami mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau mendengar cerita dan belajar tentang bersyukur lagi. Tapi masih ingat nggak adik-adik sama pelajaran bersyukur pertama tentang 10 orang kusta? 10-10-nya nih disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi yang kembali untuk mengingat Tuhan Yesus siapa? Cuma satu orang. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu ingat sama Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita beribadah. Beribadahnya dengan sopan, dengan pakaian yang rapi. Lalu yang ketiga, ketika kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan, kita juga beribadah kepada Tuhan dengan cara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita tentang bersyukur lagi nih. Biar kita jadi anak-anak yang terus bersyukur dan orang-orang yang terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi yang kencang, bareng-bareng kakak katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Keren banget ini ayat firman Tuhannya, dan apa yang mau Tuhan kasih tahu buat kita semua. Tuhan hebat, kasih kita firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Nah, kakak punya satu cerita nih buat adik-adik semua. Satu hari ada seekor bebek dan ada seekor ayam. Kalau bebek bunyinya kuak 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 kuak, kalau ayam tak 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 tak. Salah ya. Nah, mereka bertemu nih, si bebek dan si ayam bertemu. Lalu si ayam bilang gini sama si bebek, "Bebek, kenapa sih telur bebek lebih mahal daripada telur ayam?" Lalu si bebek berkata kepada si ayam, karena telur bebek lebih besar ukurannya daripada telur ayam." Oh, jadi gara-gara ukuran telur bebek lebih besar daripada telur ayam, lebih mahal punya kamu daripada punya aku? Iya, begitu. Habis gimana lagi? Lalu si ayam kesel karena ternyata telur ayam itu lebih kecil dari telur bebek, dan telur ayam kalau dijual lebih murah dan telur bebek jauh lebih mahal. Terus dia pulang. Kenapa telur aku lebih kecil? Kenapa telur aku dijual lebih murah harganya dibanding telur bebek? Kenapa Tuhan nggak menjadikan bebek aja semua di dunia ini? Nggak usah ada ayam. Buat apa ada ayam? Tuh telur bebek lebih enak. Tuh telur bebek lebih besar. Terus telur bebek juga lebih mahal. Terus buat apa ada ayam? Tuhan nggak adil. Kenapa telur aku jauh lebih kecil dan lebih murah dibanding telur bebek? Si ayamnya mulai kesel. Jadi dia nggak mau makan. Dia ngeliatin makanan. Aku nggak mau makan. Aku nggak selera. Terus dia mengeluh aja. Daripada aku makan juga buat apa? Nanti telur yang aku hasilkan juga harganya lebih murah dari telur bebek. Aku nggak mau makan. Terus dia lihat bebek-bebek lagi jalan. Mereka hebat banget bisa membuat telur atau menghasilkan telur yang lebih besar. Aku kecil telurnya. Dijualnya murah. Aku hari ini males ngapa-ngapain. Mereka jauh lebih hebat daripada aku. Aku nggak mau ngapa-ngapain. Lalu si ayam ini menjadi malas makan, malas gerak, nggak mau kerja, nggak mau cari makan. Dan tiba waktu bertelur, ya telur ayamnya kecil-kecil. Udah gitu telur ayamnya jelek-jelek. Terus ketika dijual, bahkan orang yang mau membelinya nggak mau beli telur ayamnya karena telur ayamnya jelek-jelek. Lalu si ayam ini terus lesu. Satu kali si bebek itu ketemu lagi pas dia lewat di depan rumahnya ayam. Ayam, aku dengar telur yang kamu hasilkan jauh
jauh lebih buruk daripada telur sebelumnya. Bahkan tidak ada orang yang mau memberi telur ayam kamu. Iya, buat apa aku punya telur ayam yang bagus juga? Nanti jadinya harganya lebih murah dari telur bebek. Buat apa? Lagian telur ayam aku lebih kecil dari telur ayam kamu hasilkan. Lalu si bebek bilang gini, wah, kamu salah ayam. Setiap kita itu yang diciptakan Tuhan itu punya keunikan dan punya keistimewaan masing-masing. Hah? Apa istimewanya aku? Kamu kan lebih baik daripada aku. Nih, walaupun telur aku lebih besar daripada telur kamu, walaupun telur bebek itu lebih besar dari telur ayam, kamu coba lihat, badan aku kan jauh lebih besar dari badan kamu. Kalau kamu bertelurnya lebih besar, nanti kamu kesakitan, bener nggak? Terus yang kedua, gizi dari telur ayam itu jauh lebih bagus buat anak-anak daripada telur bebek. Kamu lihat deh anak-anak yang lagi sekolah dari rumah, mereka makannya telur. Karena telur itu bergizi dan telurnya adalah telur ayam. Tapi kan kalau orang beli martabak, belinya pakai telur bebek, nggak mau pakai telur ayam karena rasanya kurang enak. Tapi justru gizinya jauh lebih baik telur ayam daripada telur bebek. Masa? Iya, gizi telur ayam kamu jauh lebih bagus daripada gizi di telur bebek. Jadi setiap kita itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Oh begitu. Aku sudah mengeluh setiap hari. Gara-gara aku pikirin kamu lebih baik daripada aku jadi malas makan dan telur aku jadi jelek. Iya, makanya sekarang yang harus kamu lakukan adalah bersyukur. Udah paham nggak ayam? Kalau kamu harus bersyukur. Iya, aku menyesal aku tidak bersyukur. Aku harus bersyukur karena ternyata aku juga istimewa. nah akhirnya si ayam setiap hari berusaha dengan sungguh-sungguh dan bersyukur untuk apa yang dia miliki. Aku bersyukur untuk hari ini. Aku akan lakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Aku akan makan sebaik mungkin. Aku akan pergi bekerja dan mencari makan. Aku akan bermain bersama teman-teman aku dengan baik gitu. Terus akhirnya tiba waktunya bertelur. Telur ayamnya menjadi lebih bagus dan ketika dijual, orang-orang mau membeli telur ayam yang dihasilkan oleh si ayam tadi. Nah, kita udah dengar cerita tentang si ayam sama si bebek ya. Jadi orang yang mengeluh itu nggak mendapatkan apa-apa, kecuali dia akan semakin lemah dan lesu dan lemah karena membusukkan tulang. Kata firman Tuhan, iri hati itu membusukkan tulang. Kita melihat orang lain lebih baik daripada kita. Kok hidungnya lebih panjang daripada aku? Kok rambutnya lebih bagus daripada aku? Aku kayak gini, orang lain lebih bagus. Kok dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku nggak bisa? Kok dia punya tas baru, aku masih pakai tas lama? Kok badan aku kayak gini, dia lebih tinggi daripada aku? Nah, setiap kita punya keunikan dan punya keistimewaan masing-masing. Kalau kita punya kekurangan dan orang lain punya kelebihan, berarti orang itu juga punya kekurangan dan kita juga punya kelebihan. Nah, kita harus banyak bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Dan apa yang kita perbuat pasti menjadi berkat buat banyak orang. Sama kayak ayam tadi, kalau dia mengeluh terus, apa yang dia hasilkan gak jadi berkat buat orang lain. Dan orang gak mau beli telurnya dia. Tapi kalau dia bersyukur dan dia mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin, orang mau membeli telurnya dia. Dan dia menjadi berkat buat orang lain. Mau jadi berkat buat orang lain? Yuk bersyukur sama-sama untuk apa yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita. Sekarang ayo kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau mengucap syukur untuk rambut kami, mata, hidung, mulut, semua yang sudah Tuhan kasih sempurna buat kami. Kami nggak mau mengeluh kayak si ayam sehingga nggak jadi berkat.
tapi kami mau bersyukur. Setiap hari kami mau mengucapkan syukur, bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Setiap hari bersyukur, bersyukur terus untuk Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kasih untuk hidup kami, dan kami mau menjadi anak-anak yang melakukan segala sesuatu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita udah dengar cerita sama-sama tentang bersyukur dalam segala hal. Aktivitas kali ini gampang banget. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.